Nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus, yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu, kelakuan kolbu. Jadi tasawuf teh lain ngajebredan batur, nyanyalakun batur, hayo he memponis-ponis batur. Bukan tasawuf itu. Orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbuna. Memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia. Alus ya, goreng ya, salah ya, bener ya. Tasawuf tak cocok teh jeung syariat. Cicing di negara prosedural teh cocok teh jeung aturan. Ya, dikontrol. Setiap ngomongnya, tingkah lakunya, apapun yang ia lakukan dikontrol. Tahu ahwalun nafsi mahmuduha, jadi badal tina ahwalu yang baik-baiknya iman, syukur, ridho, ikhlas, semangat, gesit, cerdas, pokoknya sakabeh sifat-sifat alus blek sing ngarti, sing apal, sing nyaho. Wa madmumuha jeung jojorekna sombong, adigung, takabur, belegug, bedegong, koret, belik, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Semua penyakit-penyakit kalbu. Cukup dengan tahu saja, atau untuk membuka-buka aib orang lain, wa kaifiyatu tathhiriha, bagaimana upaya membersihkannya. Kalau tasawuf baru pengetahuan, tasawuf ilmu, sama dengan baru belajar resep, itu pernah masak. Resep sop bisa, resep rendang bisa, resep semur bisa, 10 macam resep, 100 macam resep bisa, tapi masak nggak pernah. Begitu nyieun sop dikonengan, bikin sup pakai kunyit. Kenapa? Karena dia taunya resep aja. Saya hormati al-mukarramin yang sudah faham Ihya Ulumuddin, Nasoihud Diniyah, Nasoihul Ibad, dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita. Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan, pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tingali jurumiyah Maimuniyah. Lirrafi arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda. Ad-dhammatu, 1 dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammahna ge kadinya. Wal alifu aliful isnen, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetep nuturkeun. Alif. Wal wau jama babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al-kalamu walabdu daraba jaidun, ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan, parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak selain guru ilmu. Belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu, belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Akhlak nama sayangan bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya. Gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya. Kumahanya, pokoknya jangan. Buntu dia. Jadi tunjukkan, oh sombong. Cara micena kieu ieu alatna kieu carana. Baru itu dokter. Ini obatnya, diagnosa, ini
Ini penyakitnya, dia ini obatnya, terapinya. Minal madhumi wa tahliyatiha, ngahulu, memperindah, bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat, wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk-cruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk tidak bisa dirubah, jalurnya geus kitu itu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini. Gaya modern begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, Rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha jangan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tafsir tsumma radadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang kuring we huntu dipakai ngegel jengkol geus kalumah kalemu. Asfala safilin. Sumaradadna asfala safilin. Manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka. Radadnahu asfala safilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Pak Jejen berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan tokoh-tokoh kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya. Tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata 1 dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan, kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan.
sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang Pak Raden. Kata Pak Raden, "Kenapa mobil mogok?" "Baterainya lemah Pak Raden." "Hah, baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu." Kira-kira dengan fatwa Pak Raden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah, sekarang saya mau nanya. Subuh banyakan yang sholat di rumah, banyakan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat.